Assalamualaikum Sobat Milenial, selamat datang di channel Investasi Sejak Dini dengan saya Erika dan rekan saya Raisa Sofi Amani. Kembali lagi ya dengan video dari Investasi Sejak Dini. Kalau yang kemarin kita part 1 kita sudah membahas tentang registrasi di aplikasi Ajaib. Kemudian yang part kedua kita nanti sedikit tour di aplikasi Ajaib ini. Oke, langsung saja. Ini aku masuk ke aplikasi Ajaib, jadi kalau teman-teman masuk ke Ajaib tampilannya pasti bakal begini. Kalau teman-teman lihat itu ada watchlist saham. Jadi watchlist saham itu tuh udah saham inceran. Misalnya aku ngincer saham apa ini Sido nih. Nah, nanti aku masukin ke watchlist. Nanti kalau misalnya Sido harganya udah menarik, ya aku beli. Atau mungkin pas aku juga mau jual nih. Misalnya, oh Sido ini kan 785. Misalnya dia udah mencapai targetku 800 gitu. Aku jual. Nah, aku bisa masukin ke watchlist biar lebih gampang. Berarti kayak apa fitur favorit gitu ya? Ya, betul. Nah, setelah watchlist terus kita masuk ke buying power dulu. Buying power itu yang pojok kanan atas yang 77.000 itu sisa uangku yang ada di RDN ini. Terus habis buying power kita ke saldo RDN. Nah, kalau misalnya kamu bingung nih ya, apa itu saldo RDN sama buying power, tinggal dipencet aja. Nah, apa itu buying power? Buying power merupakan dana yang dapat digunakan untuk membeli saham. Dan aku cuma 77 doang, 77.000. Terus setelah dari buying power kita ke referral dulu ya. Referral tadi udah ya yang kode apa namanya? Kode referral yang koin-koin. Koinku udah 0. Belum dapat koin lagi saya. Oke, terus ke bonus. Nah, tadi yang aku sempat ngeliatin, aku dapat 2 lot apa tadi? Saham film. Nah, itu aku ceknya di saham gratis. Nah, ini. Dan yang terbaru aku dapat Bekasi Fajar Industrial Estate sama Smart Friend. Ini yang terbaru. Itu. Terus kita bonusnya dikeluarin. Kita masuk ke kamus. Jadi kamu nggak ngerti apa itu bearish, bullish, apa itu sekuritas, itu kamu bisa cari aja di sini. Dan ini nggak cuma saham aja. Di sini ada kamus reksadana juga. Jadi campuran gitu, nggak cuma saham aja. Lumayan membantu lah kalau menurut aku. Dan mungkin kamu pecinta dark mode bisa diganti ini. Jadi keren. Mantap, sudah gaul ini aplikasinya, tapi aku tidak suka. Aku lebih suka light mode. Jadi oke. Di situ kita masuk ke top up. Kan kalau misalnya kamu udah jadi akunnya, terus udah ada nomor rekeningnya, kita otomatis nge-top up dong. Kita masuk ke top up. Nah ini nomor rekeningku yang 983 itu. Nah ini aku bilang ada OVO, GoPay, Dana, Genius, bank lainnya. Tapi harus lewat ATM. Ini bisa sih pakai mobile banking. Tapi mesti nanti ada biaya transfer antar banknya. Kalau mau gratis ya itu ke Permata Bank, pakai GoPay, OVO atau ke Bank BCA. Oh ini ada nih dompet digital lainnya apaan nih? Oh bisa pakai OI sama Flip ternyata. Itu jadi bisa dimodifikasi lah. Oke, setelah itu lihat di sama nomor rekening itu maksudnya ke lihat profil. Oke, setelah itu kita masuk ke menu top up. Tadi yang aku bilang Ajaib ini tuh dia memfasilitasi apa sih bahasanya, memfasilitasi pembayaran selain transfer bank, yaitu ada OVO, GoPay, yang di dompet digital lainnya bisa lewat OI sama Flip. Terus di paling atas ini ada nomor rekeningku. Kalau misalnya nanti punya mudah jadi R, kamu bakal muncul nomor rekeningnya. Terus buat ngeliat SID, terus ngeliat nomor rekening, itu maksudnya ke lihat profil aja. Nanti kamu pencet, nanti muncul SID-mu berapa. Kalau udah muncul berarti emang udah aktif gitu akunmu. Terus selain itu, oh maaf tadi ya lupa aku tarik.
Ini kalau kamu juga bisa narik dana dari RDN ke rekeningmu. Misalnya kamu butuh urgent uang banget, ini 177, aku butuh uang 50.000. Ya aku tulis saja 50.000, nanti transfer ke rekeningku mandiri. Nah, bedanya kalau tadi kan kita kalau mau top up bisa lewat GoPay, OVO, Flip, yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita mau narik dana, ya cuma bisa ke rekening yang kamu daftarin aja. Misalnya kayak aku daftarinnya Mandiri, ya nanti masuk ke Mandiri. Kamu daftarnya BRI, nanti masuknya ke BRI-mu. Gitu. Itu yang tarik. Terus ada riwayat. Ini riwayat pembelian sahamku. Nanti masuknya ke riwayat, bisa kamu cek. Yaitu selanjutnya kita ke cari, menu cari. Di sini ada menu saham. Di scroll dikit, ini ada berdasarkan kategori. Top value itu artinya perusahaan yang memiliki value tinggi. Kalau di sini ada yang menjadi value investor, ini boleh banget ngecek saham-saham yang termasuk ke top value ini. Terus ada top volume itu yang penjualnya paling besar. Terus ada top frekuensi yang sering diperjualbelikan itu yang mana, top gainer itu yang bisa menghasilkan cuan banyak. Simbolnya kayak itu ya, menghasilkan cuan banyak. Itu ada tulisan itu loh yang 157 itu harga per lembarnya apa gimana? Oh iya, itu harga per lembar. Oke. Oke, terus ini ada top gainer by price. Kok ini komplit lah. Kalau males nyari saham apa yang bagus, ya udah itu tinggal masuk ke top gainer, top volume sama top frekuensi sama top gainer itu. Dan ini bakal diupdate kok. Jadi datanya nggak mungkin outdate, apa sih bahasanya, kadaluarsa atau kayak gitulah. Itu nggak mungkin. Ini pasti diupdate tiap harinya. Terus ada ETF. ETF ini reksadana, tapi kita juga bisa beli reksadana itu di pasar reguler. Hampir mirip-mirip sama saham gitu. Terus di sini ada sektor saham, ada 9. Kayaknya semua sekuritas pasti bisa sih lihat sektor saham ini. Terus kita masuk ke reksadana. Sama aja kayak terpopuler, terjangkau, syariah, indeks. Tinggal dipilih-pilih aja. Ini ada pilihan manajer investasinya. Kalau kurang komplit ya tinggal pencet selengkapnya aja. Tuh. Oke, ini kalau misalnya teman-teman Afris, pencet Afris, ini bakal muncul produk dari manajer investasi Afris. Ada Afris Index, Afris IDX 30, Afris ada Kas Mutiara, kayak itu yang reksadana. Terus kita masuk ke indeks. Di indeks kita masuk ke sebelum masuk ke indeks saham, ini kita ada tampilan IHSG. Sekarang IHSG lagi hijau. Udah masuk ke 6.000 ya IHSG. Padahal pas corona kemarin sekitar 3.000, 4.000-an. Terus di sini teman-teman juga bisa lihat indeks global. Ini indeks luar negeri, kayak ada Dow Jones Industry, terus ada apa lagi ya, S&P. Ini semua indeks Amerika, ya indeks global gitu. Terus ada mata uang dan komoditas, ini komoditasnya, yang ini mata uang. Oke. Nah, ini indeks saham itu ada banyak banget. Tapi yang sering digunakan investor itu ada indeks LQ45, JII, sama IDX 30. Itu yang sering, yang bukan sering sih, yang lagi hits lah di investor. Terus, oh ya, kita masuk ke menu portofolio. Ini semua isinya dari saham aku. Ini bukan rekomendasian ya, ini cuma ya beli aja gitu. Terus ini ke menu transaksi. Di Ajaib itu kamu juga bisa ngaktifin menu auto order atau auto jual. Misalnya kalau aku yang auto jual, aku mau jual Sido lah, let's say. Tinggal isi aja, aku mau jual di harga berapa, aku mau jual berapa lot. Terus periode mulai, periode berakhir, kayak gitu. Nanti tinggal aktifkan auto order jual. Nanti dia kalau misalnya harganya udah mencapai yang aku targetkan, itu otomatis kejual. Nah, terus kalau mau ngelihat transaksimu itu udah berhasil apa belum, kamu lihat ke history. Ini aku buat semuanya dulu ya. Oke. Di sini semua logonya match. Tapi sebelum match itu tuh ada statusnya lagi. Bisa ada statusnya open. Kalau open, hargamu tuh belum ada sepakat. Ibaratkan match itu gini, aku jual, misalnya aku jual ke kamu R, aku jual kamu bolpen harganya 5.000.
Nah, kalau misalnya kamu nerima, misalkan aku yang jual, berarti kamu jadi investor pembeli ya, aku yang investor jual. Nah, misalnya kamu nerima bolpen yang aku jual tuh harganya 5.000, kamu belilah. Berarti kita udah setuju nih, udah deal, oke, berarti harga bolpen ini 5.000. Nanti jadi match, di saham itu jadi match. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa 5.000 nih kemahalan, ya berarti aku nggak bisa jual. Ya aku harus nunggu ada investor beli yang mau jual gitu, atau aku harus nunggu orang lain mau beli bolpenku di harga 5.000. Itu kalau belum match. Berarti boleh lebih tapi nggak boleh kurang ya? Iya benar. Kalau misalnya kamu posisinya jual ya berarti kayak gitu. Atau jual ya? Kayak gitu. Match. Nah, kalau misalnya nih datamu belum match atau kamu masih ngantri. Itu ada 2 opsi. Yang pertama, kamu harus nunggu lama. Maksudnya kan itu antri ya. Nah, kan kalau ngantri kan opsinya ada 2. Ada yang mau beli atau ada yang mau jual atau transaksimu itu gagal. Nah, jadi kalau misalnya kamu mau nge-match, misalnya nih harga sekarang, anggap PTBA tuh harganya 2.000 lah, anggaplah 2.000, ini di sini kan 2.680. Nah, anggap aja satu lot PTBA tuh harganya 200.000 atau satu lembarnya 2.000 rupiah. Nah, 2.000 ini kalau misalnya aku mau ndang cepet match, aku netepin harga lebih dari 2.000, misalnya 2.010 atau 2.020 kayak gitu, biar ndang cepet match. Kalau misalnya aku masih punya kesabaran, oke, aku mau beli di harga 2.000 nih, ya aku antri aja sampai transaksiku bisa. Tapi resikonya kalau emang nggak ada yang mau jual ke aku di harga 2.000 per lembar, ya transaksiku gagal gitu. Oke. Terus di sini ada kabar. Kabar tuh ya berita terbaru. Oh, ini aku masuk ikan tips di sini berita. Itu terus ada komunitas yang aku bilang ada komunitas para investor. Nah, ini yang di Ajib tuh masih sepi, nggak seramai di Stockbit sama di iPod. Terus, ya kita masuk ke salah satu perusahaan. Kamu mau request perusahaan apa nih? Kamu ada saham? PTBA. Oke, PTBA. Kita masuk ke PTBA. Di sini bukan rekomendasinya ya teman-teman, jadi ya kita sebagai edukasi aja. Nah, ini tadi aku bintangin, ini masuk ke watchlist nanti atau ke favorit lah. Ini kan aku bintangin. Nah, ini order book, ini tuh antrian. Tadi aku bilang di sini ada yang ngantri beli, ada yang ngantri jual. Oh, ini kayak antrian yang biasa. Oh ya, terus di sini ada grafiknya, terus ada overview, harga pembukaannya 2.430, terus harga penutupannya 2.420. Ini jelas turun. Jadi grafiknya merah. Nah, sekarang bursa udah tutup tuh. Jadi ya itu, harga penutupannya merah. Ini ada lagi berita, tapi di sini beritanya khusus mengenai PTBA aja. Kalau tadi kan berita secara umum. Kalau ini berita yang terkait perusahaan tersebut. Kalau misalnya di sini PTBA ya isi tentang PTBA aja atau tentang pertambangan. Nah, ini ada broker summary. Sebelumnya ini nggak ada fiturnya, ini kayak fitur baru, broker summary. Terus ini ada analisis. Cuma satu nih yang analisis. Enggak nih, banyak ternyata. Terus ada case static. Nah, kalau kita mau lihat rasio keuangan, kita maksudnya ke case statistik. Nah, itu. Dan di Ajaib itu enaknya ada status saham. Ini statusnya baik, atau statusnya sangat baik, atau cukup apa tidak berstatus. Dan ini udah ada klasifikasinya. Gitu. Jadi oke, saya mengerti. Ini ada performance, valuation, solvency, dividen. Nah, terus yang tadi aku bilang yang di kelebihan, ini kita lihat detail dulu ya. Misalnya nih, aku nggak tahu apa itu ROE, dan ROE itu bagusnya tuh yang nilainya berapa gitu. Kan aku nggak tahu. Aku tinggal pencet aja ROE. Langsung ada pengertiannya. Jadi ROE adalah rasio profitabilitas untuk mengukur sejauh mana kemampuan dan lalala.
Semakin nilai ROE mendekati 100% berarti semakin bagus. Gitu. Dan ini PTBA tahun 2020 itu cuma bisa mencapai 14,2 ROE-nya. Jadi kan kecil. Terus ini ada technical, kalau mau jadi trader itu kayaknya harus lihatnya ke sini, ke technical. Indikator technicalnya. Terus ada financial, ini tentang laporan keuangan, kayak rangkuman dari laporan keuangan. Kan kalau laporan keuangan kita harus unduh dulu, kita analisis dulu, tapi di sini udah disajikan. Jadi nggak perlu download lagi. Nah ini ada corp action itu kayak ada dividen, RUPS, stock split, dividennya. PTBA 2021 berarti bulan ini. Tapi payment date-nya nanti 7 Mei, itu bagi-bagi dividen sebesar Rp74 per lembar. Kali 100 berarti dapatnya sekitar 7.400 ya. Iya kan? Nah. Terus ada RUPS, stock split. Mungkin nanti kita bisa bikin videonya lagi ya, yang tentang corp action. Soalnya corp action ini agak menarik juga sih, kayak apa itu stock split atau apa itu bonus stock. Nanti ada right issue, terus ada apalagi sih reverse stock, reverse split kok reverse stock. Terus ada buyback kayak gitu tuh, ada banyak banget corp action tuh. Mungkin bisa kita bikin video yang lain. Nah ini ada profile. Dan enaknya di Ajaib itu tuh udah diklasifikasiin gitu, misal kategorinya ini dia masuknya ke indeks apa aja. Jadi kita nggak perlu bolak-balik profil ini ke indeks. Kayak gitu kan 2 kali kerja, kalau ini sekaligus gitu. Oh misalnya aku lihat PTBA, wah PTBA masuk ke LQ45, berarti ini sahamnya bagus gitu. Atau mungkin ini masuk ke JIO, berarti ini saham syariah, berarti oke, aku bisa beli PTBA karena dia ini tuh saham syariah dan fundamentalnya emang bagus karena dia termasuk ke indeks saham LQ45 misal kayak gitu. Jadi lumayan enak nih. Nama perusahaannya Bukit Asam, tanggal pencatatannya 23 Desember 2002. Ini ada keterangan, ada bidang usaha, ada pimpinan perusahaan, ada komisaris. Terus kata kalau kata para ahli, kalau kita mau menyeleksi saham, kita tuh harus tahu gimana kinerja manajemen tersebut. Misalnya kita harus melihat track record dari direktur atau komisarisnya. Misal dari Arfian Arifin, nanti aku lihat, aku mungkin cek di Google, aku ketik namanya aja. Kalau misalnya si Pak Arfian ini tuh dia nggak ada tersandung hukum, ya biasanya nggak ada beritanya gitu loh. Nah kita harus menghindari direktur atau komisaris yang terlibat hukum. Pokoknya cari yang namanya masih bersih lah. Seperti itu. Oke, itu tadi yang udah aku bilang, nambahin watchlist tinggal pencet bintang aja. Mati, nah ini watchlist saya. Oke, selesai. Sudah deh. Sudah selesai kita tur di Ajaibnya. Mungkin kalau kamu mau nanya silakan, Ed. Oh ya, yang tadi yang apa? Pay return itu coba di kemana? Return. Oh, yang ini total return. Iya, itu apa sih? Oke, total return ini tuh keuntungan aku sama investasi di saham. Jadi emang tadi yang kamu lihat di sini saham aku nggak semuanya hijau kan, ada yang merah juga. Nah, total keseluruhan, total bersih lah ibaratkan. Ini keuntungan aku tuh 97.900 atau sekitar 2,58% aja. Jadi kecil banget, cuma returnnya segini. Terus aku tuh mau nambahin apa lagi ya? Lupa aku mau ngomong apa. Oke, mungkin kamu ada yang mau tanya lagi selagi aku mengingat-ingat. Buying power itu gimana? Aku belum begitu paham soalnya. Oke, buying power tuh uang yang bisa kamu belanjakan. Simpelnya gitu. Kalau misalnya kamu baru buka rekening, nanti buying powermu tuh 0. Karena buying powermu 0, itu kamu harus top up. Gitu. Ya kayak aplikasi oren-oren itu kan harus top up dulu kalau misal bener. Oke. Mau belanja gitu kan harus top up dulu kan. Oke.
Ya, ini ketahuan banget, ini sering belanja ini tiap bulan ke toko oren. Bapak aku juga kok. Oke. Nah, kalau semisal itu kan total investasimu itu sekitar 3 juta seberapa gitu. Berarti ini belum cair kan ya? Oh iya, benar masih belum cair. Maksudnya gimana ya? Itu berarti total uang kamu yang ada di saham-saham perusahaan itu kan? Iya, bisa dibilang ini modal aku lah. Modal aku tuh ada 3.800.000. Dan return ini yang sebenarnya total return yang 97.900 itu masih sebutannya floating gain R. Jadi aku belum merealisasikan keuntungan itu. Jadi kayak cuma ngawang aja, oh kira-kira untungku tuh segini gitu loh. Kalau misalnya udah aku realisasiin dengan cara aku jual saham tersebut, nah kalau misalnya aku udah jual, aku dapat untung nih. Nah ini namanya baru capital gain. Tapi kalau misalnya keuntungan ini belum aku jual, masih aku diemin kayak gini, ini namanya floating gain. Kalau rugi, berarti kebalikannya yaitu floating loss. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi? Udah sih. Udah, kayaknya cukup itu aja kali ya video kita. Mungkin kalau misalnya ada apa-apa lagi langsung tulis di kolom komentar kali ya, kalau mau request Mungkin apa. Mungkin kalian bisa request mau diliatin fitur apa, silahkan chat di kolom komentar, atau mungkin ada sedikit pengalaman dari kalian yang menggunakan aplikasi Ajaib, bisa tulis di kolom komentar ya. Boleh banget itu, harus ditulis ya. Jangan lupa subscribe juga. Jadi mungkin sekian video dari kami. Terima kasih yang udah menonton sampai akhir. Semoga ilmunya jadi berkah ya. Terus kalau ada orang bilang sharing is caring. So kalau misalnya teman-teman udah dapat ilmu di sini, aku minta teman-teman nyebarin ke teman-teman yang lain. Jadi jangan sampai ilmu ini stop di kamu aja. Gitu. Mungkin Erika mau nambahin? Cukup sih dari aku. Oke, thank you yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.